Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada adik-adik, ada yang bisa memimpin doa? Saya Kak, Ya, dipersilakan. berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini sebelum kalian ada tahu nggak sekarang kita mau ngapain? Di sini kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita mulai, angka baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari saya, nanti berlanjut ke sisi kiri saya. Perkenalkan, nama saya Puja, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Dea, hobi boni. Perkenalkan, nama saya Indi, hobi memasak. Perkenalkan, nama saya Devira, hobi saya fashion. Perkenalkan, nama saya Putri, hobi traveling. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, hobi memasak. Perkenalkan, nama saya Yosifah Sajona, hobi melukis. Perkenalkan, nama saya Nadia Syahati Aisyah, hobi belajar. Di sini udah saling kenal belum nih? Sudah Kak. Sudah ya. Baiklah, kita akan masuk ke kegiatan kita, yaitu bimbingan kelompok. Di sini ada yang udah pernah ikut kegiatan bimbingan kelompok nggak? Belum. Atau udah pernah nggak mendengar istilah bimbingan kelompok itu apa? Belum. Saya pernah Kak. Apa nih? Kemarin tuh saya dengar teman saya ikut bimbingan kelompok tuh Kak. Katanya kalau bimbingan kelompok tuh kayak mau bagi-bagi pengetahuan gitu Kak. Oh iya, baiklah. Biar kakak jelaskan lebih ringkasnya ya. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbing konseling yang dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari satu PK, bimbingan kelompok, dan AK, anggota kelompok, di mana anggota kelompok ini terdiri dari 8 sampai 12 orang. Tujuannya itu untuk memahami atau menggali potensi bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok, yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu apa? Dinamika kelompok itu ada dimana kita memanfaatkan dinamika. Dinamika itu apa? Dinamika itu kita bisa saling menghargai, mendengarkan, saling mendengarkan pendapat dari adik-adik semua. Nah, di sini kan kita akan membahas topik tugas ya, yang kalau kakak pilih dengan topik mengendalikan emosi. Dalam bimbingan kelompok ini kita juga memiliki beberapa azas. Yang pertama itu azas kerahasiaan, di mana kita akan merahasiakan kegiatan kita hari ini. Yang kedua itu azas kesukarelaan, di mana tidak ada paksaan atas kedatangan kalian ke sini. Yang ketiga itu azas keterbukaan, di mana kalian bisa terbuka dalam keterbukaan, di mana adik-adik bisa terbuka dalam melakukan sisi layanan bimbingan kelompok ini. Dan dari bimbingan kelompok ini untuk tujuan dari bimbingan kelompok ini memahami, menggali pengendalian emosi adik-adik dalam berbagai situasi. Nah, kita dan agar bisa menerapkan teknik-teknik dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya adik-adik udah kurang fokus nih atau udah loyo nih. Kita ice breaking dulu ya. Ya Kak. Ice breaking itu adalah permainan agar kita kembali lagi bisa konsen ya. Iya Kak. Ice breakingnya itu fokus gitu. Lu gak sambil telah itu lah. Langsung ya. Gitu lah. Nak gede. Pramuka ya. Ada pramuka lah. Fokus. Satu fokus.
dilihat, ya, dilihat, didengar, dipahami, apa loh, fokus. Enggak tadi. Didengar, didengar, Lihat. Nah, apa lu mulai dah. Nah, Tepuk fokus, didengar, dilihat. Nah, baiklah, kita akan melakukan ice breaking ya. Dengan ice breaking tepuk fokus. Kakak akan memberikan contohnya terlebih dahulu. Tepuk fokus, dilihat, didengar, dipahami, fokus. Bisa kalian coba? Bisa. Ya udah, kita mulai ya. Baik. Tepuk fokus, Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Di sini kakak akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari anggota kelompok nih, dari adik-adik. Di sini tuh kita boleh dalam membahas materi nanti kita tuh boleh kayak memberikan pendapat, memberikan masukan, mendengarkan. Tapi kalau di saat ada adik-adik yang memberikan masukan, kita tuh harap fokus ya mendengarkan, tidak boleh kayak memotong pembicaraan dia sebelum selesai. Baik adik-adik. Kak. Nah, karena materi kita itu tentang pengendalian emosi, kalian tahu nggak sih apa itu emosi? Ada yang tahu nggak sih adik-adik di sini apa itu emosi? Nah, adik-adik ada yang tahu nggak nih di sini apa tuh emosi? Saya Kak, Ya boleh. emosi itu seperti perasaan atau reaksi yang dialami seseorang Kak. Iya, seperti apa tuh adik-adik? Contohnya marah Kak. Ya, terus? Sedih. Ya, Bahagia. oh ya, Takut. iya bisa juga. Yang kakak akan menjelaskan ya. Bagus sekali adik-adik, beri aplaus untuk diri kita masing-masing. Dari kita masing untuk kita semua. Baik, udah bagus ya adik-adik, beri aplaus untuk kita semua. Nah, kakak akan menjelaskan lebih rinci ya tentang cara mengendalikan emosi itu. Jadi emosi itu perasaan alami yang dirasakan oleh seseorang. Nah, di sini kakak mau tanya lagi nih, adik-adik pernah nggak sih mengalami kondisi di mana adik-adik itu merasa kayak kesal, marah, atau lagi benci nih sama seseorang? Bagaimana cara adik-adik mengendalikan emosi adik saat itu? Tenang, diam. Melampiaskan emosi ke benda Kak. Iya, ada lagi nggak nih nih ceritanya nih? Kayak dari pengalamannya, kayak contohnya tuh kayak misalnya kalian nih lagi ujian, terus kayak dosennya tuh terlalu killer, terus kalian kayak emosi ya sama dosennya. Ada nggak pengalaman yang kayak gitu? Terus bagaimana nih cara kalian mengendalikan emosi saat itu? Nah, ada pengalaman dari saya Kak. Jadi Iya, boleh. saya itu waktu itu lagi ikut praktek Kak. Terus dosen, padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi nggak, kata dosennya salah terus. Padahal sebenarnya udah sesuai Kak, tapi emang dosennya aja nggak teliti ngeliat Kak. Nah, dari pengalaman Angel tadi itu, gimana nih cara Angel mengendalikan emosi Angel saat itu? Jadi kalau pas dekat dosen tuh, nah saya tahan aja Kak, kayak senyum aja ke dosen tuh, baik bu. Tapi pas nyampe di rumah, saya lampiasan tuh kayak ke bantal Kak, saya pukul bantal. Oh iya, ada lagi nggak nih dari pengalaman adik-adik nih tentang bagaimana cara mengendalikan emosinya nih?
kalau tanggapan dari hal yang udah dilakukan oleh adik Angel tadi, ada nggak tanggapan dari adik-adik? Misalnya tuh kayak, oh saya juga pernah gitu kak, cara Angelnya udah bagus nih kak. Cut. Nah, dari pengalaman atau cerita dari teman kalian tadi itu termasuk emosi apa nih? Negatif kak. Iya benar. Baik nih, kakak mau nanya lagi nih. Kapan terakhir kali kalian mengeluarkan emosi? Tadi kak. Tadi Eh, kak, Emosi seperti apa tuh? tadi kan saya pergi kuliah kak. Iya. Jadi sebenarnya kan kalau kita ujian ini kan kita nggak boleh lihat HP ya. Iya. Nah, terus teman-teman saya tuh pada lihat HP kak, tapi mereka tuh nggak bagiin hasil yang mereka dapat tuh ke kita gitu. Jadi kayak kita tuh nggak adil gitu kak, jadi kita emosi di dalam tuh. Oh, jadi itu yang dia rasakan itu emosi apa tuh? Emosional apa ya, negatif kak. Oh, negatif ya. Ada nggak sih tanggapan dari adik-adik semua nih mengenai kondisi yang dialami Pia nih? Menurut saya Pia itu lagi mengalami emosi negatif kak, yaitu merasa kesal atau marah gitu kak. Iya, itu juga masuk ya. Jadi, kakak mau nanya lagi nih kepada adik-adik, masih ada nggak pengalaman bagaimana cara mengendalikan emosinya? Ada kak, Iya boleh. tadi waktu ngerjain PKKMB, jadi pas PKKMB tuh protagonisnya ini ada ngasih maskot gitu loh kak, namanya Popam. Jadi Popam ini dibuat khusus buat PKKMB 2020 ini. Jadi Iya. kita kayak ngerasa lebih bersemangat gitu loh kak PKKMB-nya. Oh iya baik. Kita bisa kasih aplaus buat Nadia karena telah menceritakan pengalamannya. Nah, dari pengalaman Nadia tadi itu termasuk emosi apa tuh? Positif kak. Iya benar, itu termasuk emosi positif ya, karena Nadia dapat Semangat gitu. semangat ya menjalani PKKMB-nya. Nah, sepertinya sisi bimbingan kelompok kita hari ini udah mau habis nih. Kakak mau nanya nih, ada nggak pemahaman yang kalian dapat dari bimbingan kelompok hari ini? Kak, Oh iya, boleh. kalau menurut Nadia, dari bimbingan kelompok ini tuh kita jadi bisa lebih tahu gimana aja emosi yang selama ini kita rasakan. Iya. Ada yang positif, ada juga yang negatif, dan juga kita bisa, kalau misalkan emosi kita itu negatif, kita juga bisa bikin gimana caranya agar emosi yang negatif itu biar nggak berkelanjutan gitu kan. Oh iya benar, kasih aplaus buat Nadia. Ada lagi nggak dari adik-adik yang lain? Baik, karena kita juga udah mau selesai nih, kakak simpulkan ya dari sesi bimbingan kelompok kita hari ini, dimana kita semua tuh dapat mengetahui cara bagaimana mengendalikan emosi seperti emosi marah, kesal, kecewa, dan emosi positifnya itu kayak bahagia, senang, dan banyak yang lainnya lagi ya. Terus kita bisa menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lagi emosi marah itu gimana cara kita untuk mengendalikannya, kita udah paham ya, tadi kita udah bahas juga. Iya kak. Jadi karena waktu kita udah mau mepet juga ya, kakak mau tutup. Semoga kita bisa mengulang lagi layanan bimbingan kelompok ini dengan anggota yang masih sama ya. Kira-kira kapan nih kita bisa lakukan bimbingan kelompok lagi nih? Minggu besok kak. Minggu besok, hari apa tuh? Minggu. Oh, hari Minggu ya kita bisa lakukan bimbingan kelompoknya. Sebelum kita tutup nih, alangkah baiknya kita
membaca hamdalah terus menyanyikan lagu Sepatu Gelang ya. Baik Kak. Baik, Kak. Baik, terima kasih ya kepada adik-adik karena telah datang dan antusias dalam layanan bimbingan kelompok ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.